Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video berikut kita akan mencoba menggunakan Google Dokumen atau Google Docs. Seperti biasa, kita masuk ke google.com, lalu kita pilih aplikasi Google, dan di sini kita pilih menu dokumen. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke dalam halaman dashboard dari Google Doc atau Google Dokumen. Jika pertama kali kita mengakses Google Dokumen, kita akan diberikan tour bagaimana cara menggunakan Google Dokumen. Jika teman-teman ingin mengikutinya, bisa mengklik ikuti tour. Saya akan tutup. Pada halaman ini, kita diberikan tampilan berupa template dokumen yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Dan bisa kita klik galeri template untuk melihat template yang lainnya. Seperti misalnya di sini kita bisa membuat dokumen riwayat hidup, kemudian huruf, pribadi, kantor, pendidikan, dan nantinya akan bertambah lebih banyak lagi. Lalu di bagian bawah kita akan melihat dokumen apa saja yang sudah kita buat ataupun kita miliki, berupa jenis dokumen atau Word. Untuk membuat file baru, kita bisa klik tombol kosong di sini, tombol plus, kita klik. Lalu kita bisa mengetikkan teks ke dalam box putih ini. Jadi Google Dokumen ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan Word yang biasa kita gunakan. Baik itu di sekolah, baik itu di instansi, di kantor, dan maupun untuk kebutuhan bisnis. Kita akan isi. Misalnya saya menggunakan teks sedikit ini, lalu saya akan tambahkan gambar dengan cara mengklik ikon sisipkan gambar, atau menggunakan tombol yang bagian atas, sisipkan, kemudian pilih gambar. Lalu di sini kita bisa mengupload baik itu dari komputer hingga dari internet. Nah, misalnya saya menggunakan gambar ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di Google Dokumen. Yang pertama di bagian atas, kita klik. Di sini bisa kita masukkan judul dari dokumen kita. Misalnya judulnya Selamat Datang. Lalu di bawahnya ada file, membagikan file, membuat file baru, kemudian membuka file, membuat salinan, sampai dapat juga mencetak dokumen yang sudah kita buat. Kemudian ada menu edit. Di sini kita bisa menggunakan fiturnya untuk memperbaiki kesalahan atau mengembalikan dokumen teks yang sudah kita ketik ataupun kita edit. Dan juga kita bisa mencari teks dan dapat kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian tampilan kita bisa mengubah dan menambahkan tampilan di Google Dokumen. Seperti kita bisa melihat tata letak cetak, kemudian sampai ke layar penuh. Kemudian di menu sisipkan, kita bisa menambahkan gambar, baik itu dari komputer hingga di internet, tabel, kemudian kita bisa membuat gambar baru, membuat diagram, membuat garis, tanggal, dan juga kita bisa membuat watermark di sini. Jadi dokumen kita bisa diberikan watermark sehingga jika dokumen tersebut bersifat rahasia atau hanya diakses pihak-pihak tertentu, dapat kita berikan watermark.
Hingga kita juga diberikan fitur daftar isi. Jadi kalau sebelumnya kita membuat daftar isi itu manual atau menggunakan cara-cara tertentu, di sini kita bisa membuatnya secara otomatis menggunakan daftar isi. Kemudian ada menu format. Di sini kita bisa memberikan format baik itu ke teks kita, misalnya ditebalkan, dimiringkan, dan lain sebagainya. Bisa juga membuat gaya paragrafnya seperti apa. Hingga di sini kita bisa menghapus format. Menghapus format di sini jika misalnya teks kita mempunyai gambar atau gaya paragraf tertentu, itu bisa kita kembalikan dengan menghapus format. Lalu ada alat di sini, fitur-fitur dari Google Dokumen seperti ejaan dan tata bahasa sampai ke setelan aksesibilitas. Kemudian add-on, kita bisa mendapatkan add-on dari Google Dokumen yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengedit dokumen ataupun menggunakan Google Dokumen. Kemudian di menu bantuan, di sini teman-teman bisa mendapatkan bantuan jika ada kesulitan menggunakan Google Dokumen atau misalnya ada bugs atau fitur yang tidak dapat digunakan. Sampai hingga kita bisa menggunakan pintasan keyboard untuk menggunakan Google Dokumen. Nah, di sini ada banyak sekali, ada banyak juga tombol-tombol yang bisa difungsikan sesuai dengan fitur dari Google Dokumen. Di sini kebetulan saya menggunakan OS Mac, jadi di sini tanda komen. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows atau Linux, bisa muncul tombol CTRL. Kemudian menu apa lagi yang ada di Google Dokumen? Di bawahnya berupa shortcut dari beberapa menu yang ada di bagian atas. Seperti misalnya gaya font, kemudian ukuran font, bold, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga tombol histori komentar. Di sini kita bisa membuat komentar baru. Misalnya kita sedang berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa menambahkan komentar jika ada dokumen yang tidak sesuai. Lalu di sebelahnya ada tombol presentasikan dokumen. Presentasikan dokumen ke rapat ini, fungsinya jika kita klik nantinya akan terhubung ke Google Meet, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Lalu di sebelahnya ada tombol bagikan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membagikan file melalui Drive. Nah, di sini fungsinya sama saja, kita bisa membagikan dokumen ini kepada orang lain, baik itu menggunakan email atau menggunakan link. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut atau jika ada yang ingin didalami lagi dari Google Dokumen, bisa mengklik tombol di bagian kanan bawah, pelajari. Pelajari lebih lanjut Google Dokumen. Kita klik, maka teman-teman akan diarahkan ke dalam bantuan editor dokumen. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.